Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem e-Point Member Belanja Menggunakan RFID. Nah, proyek ini dirancang untuk memudahkan transaksi pembelian sekaligus memberikan poin otomatis kepada pelanggan menggunakan kartu RFID. Sebelum kami lanjut kepada penjelasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Al-Hafizani sebagai host dan pembawa presentasi kali ini. Dilanjutkan oleh Nama saya Rahma Muada Purba. Ada teman saya lagi. Nama saya Putri Amelia Zahra. Nama saya Yanesya Lagan. Nama saya Diansyah. Nah, kami dari kampus Tikom Tunas Bangsa, Pematang Siantar. Video ini dibuat berdasarkan tugas pemrograman web 2 dari dosen pengampu kami, yakni Bapak Widodo Saputra. Baiklah, kalau begitu, mungkin kita akan lanjut ke sesi penjelasan tentang apa sih RFID itu, dan bahasa pemrograman apa yang akan kami gunakan dari proyek ini. Jadi, Kalau sudah tahu apa itu RFID dan bahasa apa yang kami gunakan, selanjutnya kami akan membahas tentang proyek kami. Yang pertama perlu kami lakukan sebelum menjelaskan hasil proyek kami perlu membuat sebuah database. Nah, di sini di tampilan layar ada sebuah database untuk menyimpan data dari proyek ini. Silahkan Kak Putri untuk menjelaskan. Jadi RFID di sini itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu objek secara otomatis menggunakan gelombang radio. Teknologi ini bekerja tanpa memerlukan kontak langsung antara alat pembaca atau reader dan objek yang ingin dikenali, karena proses pembacaan data dilakukan melalui sinyal frekuensi radio. Terus dalam sistem RFID ini terdapat dua komponen utama, yaitu tag dan reader. Tag RFID biasanya berupa kartu kecil atau stiker yang di dalamnya terdapat chip yang menyimpan data tertentu, seperti ID unik, nama, atau informasi lainnya. Tag ini bersifat pasif, artinya tidak memiliki sumber daya sendiri dan hanya aktif saat mendapatkan sinyal dari reader. Atau bisa juga aktif, yaitu memiliki baterai sendiri dan bisa mengirimkan sinyal secara terus-menerus. Sementara itu, reader RFID adalah alat yang bertugas untuk mencarkan sinyal radio dan menerima respon dari tag. Ketika tag RFID didekatkan ke reader, maka chip di dalam tag akan mengirimkan data yang tersimpan di dalamnya ke reader. Data ini kemudian akan diproses dan ditampilkan atau disimpan ke dalam sistem komputer. Sebagai contoh, RFID ternyata digunakan pada sistem pembayaran elektronik seperti e-money, perpustakaan digital, dan sistem pasif berbasis kartu member. Nanti juga akan kami jelaskan di video kami. Nah, RFID sangat bermanfaat karena memungkinkan proses identifikasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu
menyentuh atau memindai secara manual seperti barcode. Selanjutnya ada PHP yang akan dijelaskan oleh Yana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PHP, di mana PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang dibuat untuk atau digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Artinya, PHP memungkinkan suatu halaman web bisa berubah-ubah isinya tergantung pada input dari penggunanya, data dari database, atau kondisi tertentu. Nah, bahasa PHP dijalankan di sisi server, bukan di sisi pengguna atau klien. Jadi, ketika seseorang mengakses halaman web yang menggunakan PHP, server akan memproses kode PHP terlebih dahulu, lalu mengirim hasilnya ke browser dalam bentuk HTML. Pengguna hanya memiliki tampilan akhirnya, bukan kode PHP-nya. PHP sering digunakan untuk membuat aplikasi web seperti sistem login, formulir pendaftaran, pengelolaan data di database, misalnya MySQL, toko online, blog, dan bahkan sistem besar seperti WordPress, Laravel, dan lainnya. PHP juga bisa terhubung dengan berbagai jenis database, dengan sangat cocok digunakan bersama dengan MySQL untuk membuat sistem berbasis data web. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan gimana progres bekerja hasil proyek kami ini. Yang pertama itu sebelum kita masuk ke hasilnya, kita harus membuat sebuah localhost dulu atau database. Harus membuat sebuah database, yaitu di sini ada database kami yang bernama ePoint. Nih, lalu kami di database ePoint ini kami menggunakan tabel admin, detail transaksi, member, lalu pemakaian poin, produk, serta transaksi. Langsung saja kita coba jalankan projectnya. Oh ya, yang pertama kita hubungkan dulu alat RFID-nya ini ke komputer atau laptop kita. Jika sudah terhubung, dia akan ada bunyi dan ada muncul lampu merah seperti ini. Lalu kartunya dia berbentuk seperti ini. Baik, kita langsung saja buka hasil programnya. Kita langsung aja ketik localhost ePoint logout.php. Nah, jadi nanti dia akan kebuka untuk loginnya. Pertama kita masukkan dulu username-nya. Username-nya saya buat admin. Lalu untuk password-nya saya buat admin 123. Baik, langsung saja kita login. Nah, di sini akan ada untuk menambahkan member. Nah, disinilah kita gunakan untuk tambahkan member, kita gunakan RFID-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa card RFID. Jadi saya akan mencoba satu card RFID untuk membuat member. Pertama, kita tempelkan dulu cardnya ini ke RFID reader-nya untuk membuat ID member. Lalu setelah itu kita input nama member. Contoh nama membernya, kita masukkan nomor handphone. Lalu kita lanjut masukkan tanggal
berapa member itu mendaftar sebagai member. Kita masukkan hari ini. Oke, langsung kita simpan aja. Nanti setelah kita simpan data membernya ini, dia akan tersimpan di localhost. Lalu setelah dia membuat member, dia akan lanjut ke transaksi untuk berbelanja. Jadi misal, Mawada ini ingin membeli pasta gigi. Jadi di sini dia di halaman transaksi belanja ini sudah ada poinnya. Contoh misalkan kalau dia ingin membeli pasta gigi dapat poin 15 poin. Kalau ingin membeli sabun mandi sudah dapat 8 poin, dan kalau ingin membeli sampo dan lain-lainnya udah ada poinnya di situ tertentu. Baiklah, jadi misalkan si Mawada ini ingin membeli pasta gigi, lalu kita scan RFID-nya dulu agar nanti poinnya masuk ke RFID-nya Mawada. Kita scan, lalu nanti dia lanjut ke proses transaksi. Jadi di sini ada keluar stroke ya, teman-teman. Ini dia. Jadi nanti berapa total belanjanya si Mawada, berapa ID transaksinya Mawada, jam berapa dia atau tanggal berapa dia melakukan transaksi, itu ada semua. Dan di sini berapa dia mendapatkan poin, di situ ada semua totalnya. Jadi di halaman ini kita bisa print stroke. Nih, kita bisa print stroke-nya. Lalu kita bisa juga untuk cek saldo member, kita bisa untuk melihat laporan, lalu kita bisa juga melakukan transaksi baru. Contoh kita mau cek saldo membernya. Nih, dia akan masuk ke halaman cek saldo poin. Nih, masukkan RFID-nya. Ini sebenarnya udah otomatis, tapi kita coba scan lagi ya. Apakah sama? Ternyata tetap sama, dan dia setelah di-scan akan keluar seperti ini, informasi member. Nama, nomor handphone, beserta poin yang didapatkan oleh si Mawada. Nah, terus, kalau misalkan si Mawada ini ingin menggunakan poinnya ketika dia ingin berbelanja selanjutnya, dia akan menggunakan poin. Kita tinggal klik aja di sini untuk gunakan poin. Lalu, dia akan masuk ke halaman untuk pakai poin. Di sini sudah tertera RFID-nya si Mawada, lalu kita tinggal masukkan lagi aja namanya Mawada. Berapa poin yang ingin digunakan si Mawada, kita bisa input langsung. Misalkan si Mawada ingin menggunakan 5 poinnya. Bisa kita langsung gunakan saja. Oke, disuruh cek lagi nih, si Mawada poinnya tinggal berapa setelah digunakan. Nih, dia keluar. Tadi kan 15 poinnya. Setelah si Mawada menggunakan 5 poinnya, berarti sisanya 10 poin lagi. Begitu. Nah, di sini juga ada fitur untuk berbelanja lagi, ada fitur lihat laporan. Nih, kita bisa cek untuk fitur lihat laporannya. Di sini nanti dia ada laporan transaksinya. Dari tanggal berapa kita bisa melihat, misalkan toko itu dari tanggal 10 sampai tanggal 15 nih, berapa sih yang terjual, berapa sih total transaksinya gitu, berapa sih poin yang diberikan sama toko untuk member gitu. Nah, jadi di sini udah tercatat nih, tuh. Nah, begitu. Terus kita bisa lanjut aja, kita bisa print juga nih, print laporan, tuh. Gila banget nih. Sebentar ya guys ya. Nah, ini kita bisa cetak laporannya tuh. Oke. Kita bisa juga untuk kembali ke halaman utama ini, nanti kita bakal kembali ke halaman member. Dah. Terus untuk produk ya, kita bisa lihat untuk kelola produknya. Kita balik aja di sini. Di sini kita mau untuk kelola produknya, kita bisa balik ke halaman transaksi baru. Nih, di sini di halaman transaksi baru ini dia ada nanti untuk kelola produk. Di bawah ini ada fitur kelola produk. Kita bisa update untuk produk-produk. Misalkan ini ada produk terbaru gitu. Bisa kita update.
kode produknya bisa kita masukkan berapa, nama produknya, lalu stok produk yang akan masuk berapa, lalu harganya berapa, dia termasuk ke kategori apa, itu nanti bisa kita buat stoknya untuk produk. Di sini udah banyak juga ya teman-teman, kita bisa lihat produk-produknya. Nah, sudah. Oke, sekian, segitu aja sepertinya presentasi dari kami. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Jiansyah. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian guys, bye-bye. Audio Jungle.